Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sehat. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto adalah salah satu suksesi paling berdarah sepanjang sejarah. Betapa tidak, setidaknya ada 1 juta orang yang meninggal sia-sia gara-gara perpindahan kekuasaan itu. Tentang apa yang terjadi di sana, siapa dalangnya, dan apa motifnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas dari versi spiritual. Bagaimana ceritanya? Ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa kisah tentang Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul berasal dari Cina, yang di sini diceritakan bahwa Dewi Kuan Yin, sang Bodhisattva, itu bersumpah bahwa ia tidak akan menjalani kehidupan sebagai budak dan dia akan terusan menerima samsara di dunia sampai dia berhasil untuk memberikan kedamaian dan pencerahan kepada semua umat manusia. Nah, di sepanjang upaya memberikan pencerahan pada umat manusia, dia bersemayam di pantai selatan Cina. Itu adalah kisah aslinya dalam tanda kutip ketika kisah itu dibawa oleh imigran Cina ke selatan, ke Thailand, maka di Thailand juga kita akan menemukan sebuah kisah yang mirip, yaitu tentang Dewi yang berkuasa di pantai selatan yang berusaha untuk memberikan kedamaian, perlindungan kepada orang-orang Thailand, khususnya melalui raja-raja di sana. Maka dikisahkanlah bahwa Ratu Pantai Selatan atau Dewi Pantai Selatan itu adalah anak raja yang kemudian memilih untuk masuk ke dalam lautan ketika cerita itu masuk lagi ke Sumatera di tanah Batak, kita menemukan kisah mirip, yaitu si buru biding laut. Kalau kalian orang Batak tentu pernah mendengar cerita ini, yang kisahnya kurang lebih mirip dengan Ratu Pantai Selatan. Kemudian kita ke selatan lagi, akhirnya kita bertemu dengan orang-orang Sunda. Orang Sunda inilah yang menjelaskan bahwa Ratu Pantai Selatan itu adalah Dewi Kandita, anak dari Raja Sunda atau Raja Galuh, karena ia dijahati. Kemudian dia ke selatan menjadi penguasa pantai selatan dan akhirnya dia berusaha untuk mencari suami yang paling layak untuk dirinya sendiri. Dan kemudian kisah ini masuk ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa inilah kemudian cerita tentang Ratu Pantai Selatan itu mendapatkan pola yang persis seperti yang kita pahami sekarang. Bahwa Ratu Pantai Selatan itu adalah penguasa lelembut, penguasa dedemit yang menguasai alam lautan di selatan Jawa, dan dia akan menikahi orang-orang yang paling layak di Tanah Jawa, yang siapapun yang menikahinya akan menjadi Raja Nusantara. Di zaman Majapahit kita tidak akan menemukan ada kisah tentang Ratu Pantai Selatan. Kenapa? Karena orang-orang Majapahit memang tidak pernah menemukan cerita tentang hal ini. Kisah tentang Ratu Pantai Selatan di Jawa itu pertama kali dikemukakan di zaman Raja-Raja Mataram Islam untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ada setidaknya 2 versi terkait hal ini. Versi yang pertama itu dikemukakan oleh Pramudia Anantatur, yang menjelaskan bahwa kisah tentang Ratu Pantai Selatan itu dimulai ketika Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung itu gagal untuk menyerang VOC, gagal untuk mengalahkan VOC di Batavia. Kemarahan ini memunculkan seniman-seniman yang membuat cerita ini agar rakyat menjauhi orang-orang VOC. Makanya ada mitos jangan memakai baju hijau. Itu sebenarnya baju hijau yang dimaksud itu adalah seragam VOC pada waktu itu banyak mengandung warna hijau seperti itu. Tetapi versi yang saya gunakan ini adalah versi yang menjelaskan bahwa Kerajaan Mataram menggunakan kisah Nyi Roro Kidul pada pertama kali itu adalah Sutawijaya, karena pada waktu itu Sutawijaya adalah
seorang yang sangat berambisi untuk menguasai seluruh Jawa, tetapi dia hanya memiliki sedikit raja, jadi dia memang kerabat raja di masa lampau, tetapi bukan di keturunannya, sehingga untuk melegitimasi kekuasaan bahwa dia layak menjadi raja, maka dia harus menghubung-hubungkan dirinya dengan penguasa yang lebih besar, yang lebih kuat. Raja-raja sebelumnya mengkaitkan dengan dewa dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Tetapi Sutawijaya sebagai seorang muslim tidak pantas untuk seperti itu, sehingga dia kemudian menghubung-hubungkan dirinya dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Disitulah kemudian diceritakan bahwa Nyi Roro Kidul itu bersumpah akan melindungi suaminya dan melindungi kerajaan suaminya sampai akhir zaman. Dan karena itu, Nyi Roro Kidul juga mengajak Eyang Petruk atau Eyang Sapu Jagat untuk berkoalisi untuk membangun yang namanya Mataram Islam. Makanya kalau kalian cek di Keraton Mataram Yogyakarta yang sampai sekarang ada, maka kalian akan menemukan bahwa keraton itu ada di tengah-tengah antara pantai selatan dengan puncak gunung berapi. Kisah spiritual ini bertahan hingga ratusan tahun. Termasuk salah satu yang mempercayainya adalah Bung Karno. Kemudian Bung Karno berpikir bahwa ia memiliki ambisi untuk mempersatukan Nusantara, ia memiliki ambisi untuk membebaskan Indonesia, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus mendapatkan dukungan dari kekuatan spiritual. Ia sudah memilikinya di dunia material, tetapi di Nusantara itu tidak cukup. Maka dia datang ke pantai selatan, kemudian bertapa. Dalam pertapaan itu yang kemudian ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dia kemudian meminangnya, mengajaknya untuk menjadi suami istri. Nyi Roro Kidul pada waktu itu melihat bahwa Bung Karno itu memiliki trah yang agak jauh dari kerajaan. Dia adalah ningrat, tetapi trah kerajaannya jauh, tetapi melihat kekuatan dan kemampuan Bung Karno yang sangat luar biasa, maka bagaimanapun Nyi Roro Kidul terpikat dan akhirnya menyetujui pinangan itu. Bung Karno dan Nyi Roro Kidul menikah menjelang kemerdekaan, dan kemudian Bung Karno membangun sebuah kamar khusus di hotel yang sekarang namanya Samudra Beach di kamar 308, tempat di mana Bung Karno itu menjalin hubungan asmara dengan Nyi Roro Kidul. Jadi dalam hal ini poligaminya Bung Karno adalah poligami yang paling epik se-Indonesia, karena dia bukan hanya berpoligami mengawini perempuan-perempuan di dalam bangsa, di luar bangsa, bahkan di luar alam dengan Nyi Roro Kidul sekaligus. Bahkan Bung Karno juga memiliki banyak selir di dunia arwah, di dunia klinik yang semacam itu. Ya, sekali lagi kita tidak pernah tahu cerita hal-hal semacam itu, tetapi beginilah cerita dalam versi spiritual Jawa dan spiritual Sunda. Dan ini juga harus dipahami dalam konteks spiritual Sunda Jawa. Maksudnya begini, mengapa Bung Karno harus berpoligami? Karena dalam tradisi Sunda Jawa, perempuan itu adalah pilar dari negara. Maksudnya kalau ada pemimpin negara yang terlalu besar dan ia kuat, maka ia juga membutuhkan pilar yang sangat besar dan sangat kuat. Dan fakta bahwa Bung Karno itu ternyata memiliki istri-istri yang tidak memiliki darah bangsawan dan darah bangsawannya kejauhan, maka Bung Karno membutuhkan pilar yang banyak. Karena pilarnya itu tidak cukup kuat, maka dia membutuhkan pilar yang banyak. Karena itulah alasan mengapa Bung Karno berpoligami. Karena kenapa saya harus ceritakan seperti ini? Penting karena ini juga yang dipikirkan oleh Pak Harto ketika beliau ingin menggulingkan kekuasaan Bung Karno dari kepemimpinan Indonesia. Pak Harto sebenarnya mempunyai keinginan kuat untuk menjadi pemimpin sejak kecil, bahkan dia memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa sejak ia remaja, tetapi ia tak berpikir untuk neko-neko karena dia hanya menjalani hidup saja sebagai seorang Jawa. Dia tentu saja berpikir atas apa yang ia miliki,
Sebagai seorang Jawa, dia tentu saja bersyukur atas apa yang ia miliki, tetapi dia akhirnya tersadar bahwa ia akan menjadi pemimpin besar saat dia mendapatkan wangsit, bahwa dia akan menjadi pemimpin besar sejak kapan dia mendapatkan wangsit itu? Sejak ia menikah dengan Ibu Tien Soeharto. Kenapa dia mendapatkan wangsit itu? Bahwa ternyata Ibu Tien itu adalah seorang ningrat, leluhurnya adalah Sutawijaya. Dia adalah keturunan dari Trah Mataram. Dia adalah dari Keraton Solo. Menyadari hal itu, maka Pak Harto sadar bahwa dirinya memang layak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena walaupun dirinya dari kasta Sudra, tetapi istrinya pilarnya itu pilar yang sangat besar dan sangat kuat, dan tidak mungkin pilar itu disiapkan tanpa kemungkinan bahwa dirinya memang akan menjadi pemimpin besar. Begitu, maka Pak Harto kemudian mulai berambisi apa yang harus dia lakukan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Dan ambisi itu semakin lama semakin kuat ketika pada waktu itu semakin hancur. Ambisi itu semakin kuat ketika Indonesia pada waktu itu semakin hancur, semakin gonjang-ganjing di bawah pemerintahan Bung Karno. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta pecah kongsi pada tahun 1956, itu kan Bung Karno itu semakin otoriter, membawa Indonesia menjadi semakin dekat kepada komunis dan semakin jauh kepada kesejahteraan rakyat, jadi makin miskin, kemudian pembangunan terhenti dan sebagainya. Ini membuat Pak Harto itu ruwet. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia mencoba untuk menghubungi Nyi Roro Kidul melalui istrinya sendiri, yaitu Ibu Tien. Ternyata Ibu Tien ini kalau dalam spiritual Jawa itu disebut sebagai endognya atau telurnya Orde Baru. Karena di sanalah tempat bersemayam Nyi Roro Kidul, atau dia adalah media yang pas untuk Nyi Roro Kidul karena dia adalah keturunannya sendiri. Maka ketika Pak Harto mengajak Nyi Roro Kidul untuk kong kali kong untuk membuat dirinya menjadi pemimpin, Nyi Roro Kidul sebetulnya sepakat, tetapi dia ragu dan takut karena waktu itu Bung Karno masih kuat. Maka solusinya adalah Nyi Roro Kidul membutuhkan tumbal 1 juta manusia. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat berat, tetapi pada waktu itu Pak Harto berpikir, apa boleh buat demi menyelamatkan 90 juta manusia, dikorbankan 1 juta diantaranya mungkin sesuatu yang masuk akal. Maka dilakukanlah apa yang kemudian kita ketahui sebagai peristiwa G30S. Apa yang dilakukan Pak Harto pada waktu itu? Kenapa sampai sekarang tidak bisa dijelaskan oleh para sejarawan, padahal Pak Harto pada waktu itu hanya mengulang apa yang dilakukan oleh Raden Wijaya di masa lampau. Jadi kisahnya begini. Dulu itu ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu dihabisi dari belakang oleh Jaya Katuang. Kemudian Jaya Katuang mendirikan kerajaan Kadiri, menghancurkan Singosari. Nah, Raden Wijaya itu ingin mempersatukan Nusantara dengan Trah Singosari yang telah dihancurkan itu. Maka apa yang dilakukan Raden Wijaya? Dia hanya menjadi media untuk kedatangan bangsa-bangsa besar dari luar. Dalam hal ini adalah Mongol. Mongol kemudian menghancurkan Jaya Katuang dan tanpa mengorbankan satupun prajuritnya. Raden Wijaya kemudian menghancurkan Mongol dari belakang, kemudian selesailah. Sudah setelah itu muncullah kerajaan Majapahit. Jadi berdirinya kerajaan Majapahit itu muncul dari sebuah akal bulus. Bagaimana caranya? Menghancurkan musuh menggunakan musuh yang lain. Maka cara seperti itulah yang dilakukan oleh Pak Harto. Dia tidak berkonflik langsung dengan Bung Karno. Dia cukup mendatangkan pasukan-pasukan dari luar. Dari CIA, dari Inggris, dari Soviet, dari Cina, untuk berkumpul di Nusantara. Kemudian di sebuah plot dia akan menghancurkan Bung Karno. Setelah itu orang-orang itu diusir oleh Pak Harto. Untung
Sebagai tokoh dan komandan dari peristiwa 30S, itu dibunuh Soeharto sebelum ia berbicara banyak tentang peristiwa itu. Maka nggak usah pusing-pusing terkait banyak cerita. Ini kan hanya pengulangan sejarah. Maka sejak saat itu Pak Harto berkuasa, tetapi dalam peristiwa itu dia memang terpaksa harus membunuh sekitar 1 juta manusia untuk mengakhiri kepemimpinan Bung Karno. Bung Karno dikalahkan, sadar akan kekalahannya itu Bung Karno langsung menceraikan istri-istrinya. Kecuali satu orang, kenapa dia menceraikan sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pikiran Bung Karno tentang poligami adalah pemimpin yang kuat membutuhkan pilar yang besar atau pilar yang banyak. Ketika sekarang dia adalah pemimpin yang terkucilkan, yang hampir tidak memiliki kekuatan eksekutif sama sekali, maka dia menceraikan istri-istrinya. Pikirannya adalah seperti itu. Tetapi menyadari Bung Karno itu sudah dikalahkan dan dia itu sakit hati yang luar biasa terhadap Pak Harto. Yang paling penting adalah terhadap Nyi Roro Kidul, maka dia bersumpah untuk membalas dendam. Bagaimana caranya? Bung Karno berwasiat kepada keluarganya, kepada para menterinya, kepada semua orang yang dia kenal, bahwa nanti ketika saya meninggal, saya minta dikuburkan di Batu Tulis Bogor. Mengapa Bung Karno minta dimakamkan di sana? Karena disitulah tempat persemayaman bagi Prabu Siliwangi. Disitulah gerbang antara dunia nyata dan dunia maya. Jadi ketika Bung Karno dikalahkan, dia ingin bersekutu dengan Prabu Siliwangi untuk menghancurkan Pak Harto dan Nyi Roro Kidul dari dunia gaib. Pak Harto tentu mengetahui niat itu. Dia takut, dia panik, dia ketakutan. Karena apa? Karena Nyi Roro Kidul itu, kalaupun dia takut pada sesuatu, maka dia takut pada Prabu Siliwangi. Kenapa? Karena itu leluhurnya sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Dewi Kandita itu berasal dari kerajaan Galuh, yang itu adalah dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Maka Nyi Roro Kidul itu hormat sungkem kepada Prabu Siliwangi. Kalau seandainya Bung Karno itu lapor kepada Siliwangi, itu adalah sesuatu yang jadi bencana besar baik bagi Pak Harto atau Nyi Roro Kidul. Maka atas kepanikan inilah Pak Harto kemudian memaksakan agar Bung Karno itu dimakamkan di Blitar, bukan di Batu Tulis Bogor. Kalau kalian mau percaya atau tidak, Bapak. Karena ini adalah versi klinik spiritual Jawa. Jadi tidak mungkin tercatat dalam sejarah, tetapi bahwa Pak Harto melakukan hal-hal seperti itu karena Pak Harto juga percaya terhadap hal yang berkaitan dengan mistik dan klinik. Lanjut, ketika akhirnya Pak Harto berkuasa dan menjadi suami bagi Nyi Roro Kidul, maka Pak Harto berhasil untuk menyatukan Nusantara dan menjadi raja sekaligus. Tetapi siapapun yang berkuasa atas Nusantara pasti fokusnya ke Jawa. Pasti hanya pembangunan terjadi di Jawa. Sentra politik juga di Jawa. Perdagangan juga di Jawa. Dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena Nyi Roro Kidul sendiri berasal dari selatan Jawa. Pak Harto berkuasa panjang, memberikan kemewahan dan kebaikan bagi rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada konflik antara Pak Harto dan istrinya, yaitu Nyi Roro Kidul. Apa pasalnya? Karena Pak Harto semakin religius, semakin dekat kepada kalangan Islamis, dia bahkan mendirikan ICMI. Kemudian dia berhaji, bahkan dia mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nyi Roro Kidul. Bagi Nyi Roro Kidul, kok suami saya jadi gini, jadi religius, akhirnya apa, tumbal, sesajen, atau tradisi mistik Jawa semakin tidak mendukung dia. Karena itu Nyi Roro Kidul memutuskan untuk bercerai dengan Pak Harto. Kapan perceraian itu terjadi? Di saat yang sama ketika meninggalnya Ibu Tin. Kan Ibu Tin tadi itu adalah wadah bagi Nyi Roro Kidul. Ketika perceraian itu terjadi, maka Ibu Tinnya meninggal. Kapan meninggalnya? Tepat di saat perayaan Idul Adha
1416 Hijriah. Perceraian itu sendiri diputuskan oleh Nyi Roro Kidul, mengambil angka itu sebagai demonstrasi, sebagai penunjukan bahwa saya sakit hati terhadap orang-orang Islam, sehingga perayaan Idul Adha itu dijadikan sebagai hari duka bagi Pak Harto. Dan itu juga menunjukkan Idul Kurban, menyembelih kambing dan sebagainya itu seharusnya diserahkan kepada dirinya, kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada yang lain. Simbol terhadap Tuhan atau sebagainya. Itu Nyi Roro Kidul lepas, dan memang tak jauh setelah itu Pak Harto mulai bingung dalam memerintah Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter dirinya sebelumnya. Bahkan ketika Indonesia mulai tergerus krisis ekonomi dan mulai terjadi banyak kerusuhan, Pak Harto malah berkunjung ke negara lain, yang menunjukkan Pak Harto pada waktu itu bukan Pak Harto sebelumnya. Pak Harto pada kini sudah tidak mempunyai kesaktian karena telah bercerai dari Nyi Roro Kidul. Akhirnya dia dilengsarkan oleh peristiwa yang sangat memalukan. Pada tahun 1998, tepat 2 tahun setelah dia bercerai dengan Nyi Roro Kidul. Sampai sekarang Nyi Roro Kidul belum lagi punya suami. Apakah Anda mau menjadi suami? Nyi Roro Kidul, silahkan. Anda upayakan. Saya akan kabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.